Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau ngelanjutin video buku putih Sejadah Biru part 3 ya. Jadi kalau kalian belum nonton part 1 dan 2, saya sarankan untuk nonton. Karena ini berhubungan dengan part 1 dan 2. Jadi kalau kalian langsung nonton sini mungkin agak bingung tentang kenapa saya bikin buku putih Sejadah Biru ya. Jadi di part 2 yang lalu saya berjanji akan um, menaikkan tema tentang tragedi 14 Februari. Tapi sebelum itu saya mau throwback sebelumnya ya, yaitu kenapa Sejadah Biru sedikit berubah. Jadi saya mau cerita dari sejak saya membuat grup sharing club. Sebenarnya fokus saya adalah untuk memberitakan berita-berita yang membanggakan Indonesia di dunia luar. Ya, itu tujuan utama saya, dan kebetulan Vicky merupakan target saya karena saya ingin memberitakan Vicky nih agar orang-orang jadi aware terhadap Vicky, dan menurut saya cukup membanggakan gitu ya. Dan berita-berita seperti ini nggak mungkin kalian dapat di berita-berita mainstream karena Vicky baru menanjak gitu kan. eh saya berubah ketika adanya video mengenai Dayana, di kemungkinan di part 3 kalau nggak salah ya. Jadi Dayana itu memberitakan kalau dia sedang sakit ya, tapi bukan pada titik itu. Titik ketika Dayana bilang dia sakit, saya sebenarnya nggak langsung percaya gitu. Bagaimana orang sesegar, sesehat, secantik Dayana bisa sakit? Dan untungnya di sharing corner itu banyak banget penyelidik, investigator. Saya nyebutnya dulu itu detektif partikelir. Ya, itu orang-orang hebat, dan saya nggak bisa sebutin namanya di sini. Orang-orang yang bisa menggali informasi di dunia digital ini, yang saya nggak bisa dapat itu gitu. Mungkin orang biasa nggak kepikiran seperti itu. Dan saya dikasih link. Di link itu adalah sebuah website rumah sakit yang ada jurnal ilmiah tentang data medik. Karena itu dalam bahasa Kazakhstan atau Rusia, saya juga kurang begitu jelas. Eh, saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya ketemu nama Dayana Asembavea, dan di situ dijabarkan penyakit-penyakit dia beserta foto, dan itu yang meyakinkan bahwa itulah Dayana sebenarnya gitu ya. Karena fotonya sangat mirip dan memang dia, dan dia pernah upload juga di Instagram atau apa aja saya lupa, dan saya cocokkan lah memang dia gitu ya. Jadi disitulah titik balik saya berubah sedikit. Jadi saya lebih apa ya, eh simpati terhadap Dayana gitu ya. Itulah awal titik saya berubah agak sedikit. Dari awalnya saya mendukung untuk memberitakan tentang kebanggaan Indonesia seperti Vicky. Jadi uh, uh, sharing corner saat itu jadi banyak sekali membahas tentang Dayana. Itu pun saya sebenarnya antara senang dan tidak senang. Saya takut ini akan menjadi fanbase, itu akan menjadi fanbase, dan saya takutkan itu gitu ya. Orang-orang akan berpikiran, wah, ini adalah fanbase Dayana, apalagi saat itu memang lagi booming-boomingnya untuk menjodohkan Vicky dan Dayana. Jadilah istilah Vic Day ya. Dari situ muncullah gerakan-gerakan untuk menggali semua informasi tentang Dayana, informasi tentang Vicky. Dan saat itu Vicky udah ada di manajemen Baim.
dan kita udah menggali semua informasi dari circle-circle-nya Vicky, orang terdekatnya Vicky, keluarganya Vicky, kita mulai dari teman-temannya Vicky, kita add semua, kita gali informasi semua, mulai dari keluarganya juga, dari Dayana juga begitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Dayana. Terus saya mencari juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang atau pekerja-pekerja yang bekerja di Kazakhstan, dan saya kebetulan sebelum Dayana ketemu sama Bang Junaidi di YouTube saya sebenarnya, karena saya sering mencari tentang Kazakhstan. Di YouTube saya itu ada video tentang seorang YouTuber dari Kazakhstan yang namanya Junaidi. Di situ saat itu dia juga melakukan vlog ya, dan melakukan Ome TV juga kalau nggak salah. Ya, Ome TV juga, dan prank-prank Ome TV. Dan di situ saya perhatikan, tapi saya nggak komen ya. Di situ saya perhatikan. Tapi di situ ternyata udah berkumpul banyak juga. Mungkin anak Asia juga ada di situ. Orang-orang yang menanyakan tentang Dayana ke Bang Junaidi dan menyuruh dia untuk ketemu. Dan Bang Junaidi saat itu dibilang kalau Dayana itu adek kelasnya, dia bilang itu satu universitas, cuman beda jurusan, dia bilang gitu. Oke, saya bakal ketemu sama Dayana ya. Ini orang yang belum tahu ya kenapa ujuk-ujuk Junaidi ada dalam frame Dayana gitu ya. Karena ini memang atas kemauan para fans-fans Dayana, fans-fans Vicky juga untuk mencari informasi tentang Dayana. Apa benar dia di Kazakhstan? Apa benar dia kuliah di Kasku? Dan saya mengikuti Bang Junaidi saat itu dan mencari informasi. Dan sayangnya cerita tentang Bang Junaidi kan berubah menjadi sebuah blunder. Ini sangat saya sayangkan ya. Bang Junaidi jadi objek kekesalan karena disangka mau merebut Dayana dan macam-macam. Ini menurut saya childish banget ya. Saya sebenarnya saya juga bikin tentang klarifikasi Bang Junaidi dan macam-macam. Tapi saya juga jadi orang yang kena getahnya juga. Saya diserang juga. Kenapa Bang lu apa ya membela Bang Junaidi? Dan karena gue tahu awalnya bukannya mau kemauan Bang Junaidi. Ya oke, dia pingin memajukan YouTube-nya juga dan macam-macam. Itu bukan suatu kesalahan menurut saya. Ini buku putih ya. Ini saya buka cerita ini bukan untuk menjudge ini benar, ini salah. Itu terserah kalian menilainya. Tapi ini cerita buku putih. Saya berbicara secara jujur apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan saat itu. Dan saya waktu itu agak membela Bang Junaidi, dan saya bikin beberapa video tentang klarifikasi Bang Junaidi di awal-awal itu ya. Nah, pada saat kita langsung jam ke 14 Februari ya. Di situ udah banyak gejolak ya, terutama misalnya Eci ya, yang disangka Eci suka sama Vicky dan macam-macam. Ada semacam kecemburuan dari pihak orang yang pingin mengawal Vick Day gitu ya. Wah, pokoknya saya juga nggak setuju ya. Saya juga akhirnya saya follow Eci, follow Baim, follow macem-macem, saya gali informasi. Dan di situ juga udah mulai terbentuk beberapa teman-teman yang menginvestigasi informasi ya. Jadi saya semua informasi saya kelola habis. Mulai dari di pihak Baim aja, dari ada 2 orang menjadi informan saya, dan saya tidak bisa sebutkan namanya. Itu ada yang dari karyawan, ada dari orang dekatnya Baim juga, dan saya udah sekarang sudah lost kontak juga. Dari Dayana saya menghubungi Bang Junaidi dan dia welcome
dan memberikan beberapa informasi, walaupun mungkin karena dia banyak DM ke dia, akhirnya nggak banyak informasi yang dapat saya gali dari Bang Junaidi. Akhirnya saya fokus ke teman Bang Junaidi, Bang Zul ya, Bang Zul Filkar, yang selanjutnya akan saya eh, panggil dengan Bang Zul. Dan Bang Zul ini sangat welcome, sangat informatif. eh, Apa ya, saya menggali informasi Dayana dari dia gitu ya. Semua yang saya lakukan untuk mengumpulkan informasi, suatu saat mungkin berguna buat teman-teman di sharing corner. Menurut saya itu ya. Jadi saya menjalin persahabatan dengan mereka. Di sisi keluarga Vicky juga saya menjalin persahabatan dengan Nada Barda. Dan saya sempat berkomunikasi lumayan intens, walau di akhir-akhirnya kita sama sekali tidak berkomunikasi lagi ya gitu ya. Jadi saya sempat semua lini dari Vicky Dayana circle ya, saya udah punya informasi yang lumayan bisa saya tarik ketika saya butuh informasi tentang mereka untuk konsumsi teman-teman yang merasa bertanya-tanya, ini ada apa gitu ya. Di tragedi 14 Februari teman-teman udah pada tahu ya kejadiannya seperti apa, dan itu sangat mengagetkan saya, dan saya sempat sedih juga, sempat kok bisa ini terjadi gitu ya. Dan memang ada kekecewaan juga saya sama Dayana ya, ketika Februari itu dia ketemu sama seorang pengusaha, entah apa, entah macam-macam. Itu menurut saya menjadi image yang buruk buat Dayana saat itu ya. Entah dia butuh uang untuk kegiatan apa, untuk ketemu, saya juga kurang tahu ya waktu saat itu, tapi saya merasa itu jadi image yang buruk buat Dayana ya. eh, Diperparah lagi kejadian iklan shipper, adanya perselisihan antara manajer Dayana dan Vicky Naki, dan itu adalah awal titik apa ya, konflik. Menurut saya itu adalah awal titik konflik, pecah perang menjadi uh, banyak bagian orang ya. Perlu saya jelaskan di sini, ada yang mendukung Dayana, ada yang mendukung Vicky dan kecewa terhadap Dayana, ada yang tetap mendukung mereka, ada yang menyalahkan manajemen Baim, ada yang pokoknya banyak banyak orang berpendapat, dan itu membuat di grup itu sangat tidak kondusif ya. Berkali-kali saya tutup grup karena di situ jadi ajang perdebatan yang nggak ada penyelesaiannya, dan berakhir berantem dan macam-macam. Itu grup mungkin sehari bisa saya tutup 5 atau 6 kali. Saya jelaskan, saya tenangkan ya. Kak ibarat gelombang stat apa ya, gelombang buat mencatat gempa itu, dia turun naik itu yang terjadi di sharing corner saat itu, grup sharing corner. Dan banyak sekali saya ingat banget Om Yudi sempat jatuh sakit ya dengan masalah ini, dan banyak yang nggak kalian tahu juga banyak, termasuk orang tua yang 80 tahun itu PM saya, Bang gua keluar grup, dia bilang gitu. Dan dia cerita kenapa dia bisa ada, diceritain kenapa dia bisa gabung dengan grup sharing corner. Dia cerita kalau dia penyakit dia sama dengan Dayana. Dia bilang gitu, tolong bantu Dayana, tolong support dia. Itu yang selalu terngiang
dalam pikiran saya saat itu, dan itu yang mengubah saya juga, mengubah pandangan saya terhadap Dayana. Dan sampai sekarang kontaknya sudah lupa karena HP saya meledak. Jadi banyak saya kehilangan teman-teman waktu ketika HP saya itu meledaknya. Di situ banyak kontak-kontak orang-orang SC yang dulu, dan saya berubah nomor saat itu. Dan tanpa sadari mungkin teman-teman dari SC yang dulu pakai nomor yang dulu udah nggak bisa ngubungin saya. Jadi ini yang sekarang itu nomor baru saya ya. Kalau kalian sadar, kemungkinan kalau kalian masih stay di sharing corner, kalian nggak bakal sadar. Tapi kalau yang udah keluar dan udah ini, nggak bakal bisa menghubungi saya, dan saya cukup menyesal. Dan nggak bisa ketemu bapak itu lagi, saya lupa namanya, dan banyak orang yang saya kehilangan kontak dengan mereka gitu ya, karena mereka juga udah keluar dari SC, dan mungkin nggak bisa kontak SC lagi, dan nggak bisa kontak Sejadah Biru lagi. Dan mudah-mudahan mereka masih mendengarkan YouTube saya ya. Semoga mereka bisa kontak saya lagi, dan kita bisa bernostalgia lagi, termasuk Bang Yudi ya. Bang Yudi juga masih mendengarkan YouTube saya gitu ya. Jadi itulah titik balik di mana perpecahan yang terjadi berbulan-bulan, mulai dari Februari 14 Februari sampai sekarang, itu gaungnya nggak terhenti-henti, dan saya kadang merasa lelah gitu ya. Disitulah adalah muncul para haters yang awalnya sedikit menjadi banyak ya. Itulah dimana saya kehilangan jati diri saya sebenarnya. Saya kehilangan fokus saya untuk membanggakan Indonesia. Jadi saya terlalu fokus sama cerita Vicky, Dayana, dan Vicday. Dan saya kasih pengumuman akhirnya di sharing corner, bahwa sharing corner ini bukan hanya pendukung Vicky, bukan hanya pendukung Dayana only, bukan hanya pendukung Vicky only, bukan pendukung Vicday. Tapi kita di sini, kalian boleh mendukung idola kalian. Tapi di sharing corner kalian harus menghilangkan perdebatan yang tidak berguna. Ayo kita dukung masing-masing idola kita. Kalau kalian idolanya Dayana aja boleh. Kalau kalian idolanya Vicky aja boleh. Jadi ketika saya didekati sama fanbase Dayana melalui admin SC, saya dengan tegas menyatakan, Van, kalau bilang ada yang bilang SC itu sebuah fanbase, jangan. Saya bilang SC itu bukan fanbase. Dan Irfan itu ngerti banget apa yang saya mau. Dia bisa memahami perkataan saya dibanding admin lain. Ini jujur ya, admin lain itu mungkin nggak terlalu berkomunikasi baik dengan saya, karena saya sendiri orangnya memang temperamental, apalagi menyangkut menurut saya apa ya, perkumpulan yang udah kita bangun ini gitu ya. Saya nggak mau nanti kita salah jalan, dan itu selalu saya kasih komando SC itu melalui Irfan. Walaupun Irfan menjadi ketua SC dan udah dikukuhkan oleh saya, untungnya Irfan itu mau mengintrospeksi diri dan selalu apa ya, selalu
meminta izin kepada saya gitu ya. Ini sebenarnya bukannya justru merendahkan Irfan. Menurut saya itu dia menjadi orang yang apa ya? Bijaksana menurut saya. Itu yang saya butuhkan. Walaupun saya memang bukan ketua lagi SC, tapi saya juga berhak agar SC ini tidak jatuh ke jurang. Dan biasanya saya kasih pendapat saya, dan saya nggak harus pendapat saya itu di SC itu harus jalan ya. Banyak pendapat saya yang nggak jalan di SC karena mungkin teman-teman di SC bertentangan dengan saya, termasuk misalnya saya ketika pembuatan apa deh baju dan macam-macam, itu saya tentang loh sebenarnya. Cuma karena itu kemauan para admin, saya juga harus legowo, dan itu sebenarnya hak dari ketua SC, dan saya cuma hanya menguji seberapa bijaksana seorang pemimpin SC. Dan menurut saya Irfan walaupun tidak sempurna, dia mau belajar, dan mudah-mudahan dia bakal sukses ya, nggak hanya di SC, nanti di organisasi apapun dia bisa sukses. Dan SC ini bukan hanya sekedar perkumpulan online ya, tapi bisa jadi ilmu ilmu dalam kita berkomunikasi, dalam kita berorganisasi. Kayaknya udah lama banget ini. Nanti kita sambung di part 3, dan saya nggak tahu judulnya apa, dan ini part 4 maksud saya. Part 4 mungkin masih nyambung dengan tragedi 14 Februari yang merupakan titik di mana kekacauan terjadi. Jadi mungkin part 4 masih ada sambungannya, dan kemungkinan saya akan cerita tentang Sukri dan teman-teman. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.